ya ilmu istilahnya mah apa? Ya ilmu eh, kayak IPA gitu. Nah, dan yang selainnya atau al-ihsa. Kalau ihsa itu mungkin lebih ini kepada panca indera, mungkin apa? Kesehatan. Ya, seperti itulah. Bihubbiddin, ya dia ilmuwan, dia ahli tadi ahli mungkin kedokteran gitu ya. Bihubbiddin, dia cinta terhadap agama ini, agama Islam ya. Banyak orang seperti ini. Dia ilmuwan, tahu bahwa Islam ini kayak gini. Islam ini bagus, mengajarkan akhlak yang bagus, mengajarkan keyakinan yang bagus ya. Baik. Ini ilmuwan-ilmuwan kayak ini. Kemudian kedokteran juga mungkin menetapkan hal tersebut. Bahwasannya ya Islam mengajarkan ini dan itu. Ya, meyakini kebenaran Islam. Ma'annahu lam yansuruddin. Bersama dengan itu dia tidak menolong agama. Biyadin wala mal. Tidak pernah menolong agama baik dengan tangannya, baik dengan hartanya. Walalahu minal a'dzar. Dan dia tidak memiliki udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dia mengetahui kebenaran Islam. Ya. Dia bisa membantu Islam. Nah, akan tapi dia tidak melakukannya. Maka dia tidak memiliki udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mithla ma li Abi Thalib, sebagaimana yang terjadi kepada Abu Thalib. Fahimal waqi. Ya. Maka difahami. Kita faham kenyataannya, bahkan mungkin kebanyakan orang yang mengaku tahu tentang agama, tadi ilmuwan apa tadi sudah kita sebutkan, dia tahu, faham. Tabayyana lahul huda min ad-dhalal. Dia tahu mana petunjuk, mana ad-dhalal, kesesatan. Ya, tahu mana yang benar. Ya, tidak mungkin Islam mengajarkan ini, tidak mungkin mengajarkan kekerasan, tidak mungkin mengajarkan pembunuhan dan yang selainnya. Fahamlah. Ya, faham. Dia mendalami betul. Dia seorang ilmuwan. Ya. Mungkin dia jurusan kedokteran. Ya, tidak mungkin Islam mengajarkan hal ini. Tapi dia tidak mau membela Islam, tidak mau menampakkan syariat Islam di hadapan kaum muslimin atau di hadapan manusia. Nah, padahal jelas dia mengetahui kebenaran dari kesesatan. Arafa su'ul afham wallahul musta'an. Maka kita ketahui ya jeleknya pemahaman. Sudah tahu mana yang sesat, mana yang jelas benar, tapi tetap dia di atas kejelekan, di atas kesesatan. Berarti di sini yang rusak apanya? Yang rusak hatinya, ya. Hatinya. Barakallahu fiikum. Waliyadzubillah. Ini diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, wallahul musta'an. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yuqsadu bidzalika al-ulama alladziina fi waqtihi. Coba. Ya, yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini adalah para ulama pada zaman beliau, pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alladzina araful haq wa arafut tauhid wa arafu butlan asy-syirk. Yang mana mereka faham, tahu bahwasanya yang benar adalah dakwah tauhid. Yang benar adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dan mengetahui batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Lakin ma'a hadza lam yakumu bid-da'wah ila Allah. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka faham dakwah yang benar ini, dakwah tauhid. Ya, kemudian faham tentang batilnya kesyirikan. Namun mereka tidak mau mendakwahkan ya dakwah yang benar, ajakan yang benar ini. Lam yakumu bid'awah ila Allah. Wal amru bit tauhid. Kemudian mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Wal inkaru 'alal musyrikin. Tidak ada juga pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Nah, ini. Ya, tidak ada pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lam yakumu bidzalik. Lam yakumu bidzalik. Mereka tidak menegakkan hal tersebut. Haula mithlu Abi Thalib. Kata Syekh Shalih Fauzan, keadaan mereka itu persis dengan Abu Thalib. Ya. Abu Thalib tahu dakwah yang benar. Nah, bahkan membantu, bahkan ia membela dan seterusnya. Ya lebih lebih besar lagi. Nah, tapi tadi tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ittiba yang intinya. Nah, maka tetap ya tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga yang beliau gambarkan di sini, para ulama yang faham mana ya kesyirikan, mana dakwah yang benar. Apa yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Kalau memahami Ahlul Basrah di sini mungkin ilmuwan. Ya, atau ilmuwan lah. Ya, yang mungkin pakar-pakar apalah, kemudian mereka meneliti bahwasanya agama yang benar seperti ini yang dakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi tidak mau meyakininya. Ya, tidak mau mengikutinya. Maka ini tidak bermanfaat baginya. Ya, bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia harus mempertanggungjawabkan. Apa alasannya tidak mau mengikuti dakwah yang benar? Apa alasannya tidak mendakwahkan dakwah yang benar? Mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Nah, naudzubillah. Li'annahum ma badalul khair di hadzal din. Karena mereka tidaklah mengorbankan kebaikan untuk agama ini. Ya, para ulama pada zaman itu. Wala da'u ila Allah, dan tidaklah mereka berdakwah kepada Allah, wala bayyanu linnas. Ya, bahkan mereka tidak menjelaskan kepada manusia, bal katamu al-ilm. Bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang benar. Alladzi innahum wasakatu anisyirik. Mereka diam dari bentuk kesyirikan. Wa asyu ma'al musyrikin. Dan mereka hidup bersama orang-orang al-musyrikun. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang ilmunya, ya, sudah tahu tentang ilmunya, mana keyakinan yang benar, mana ya dakwah yang benar, wajib untuk kita mengikutinya. Ya. Wajib untuk kita mengamalkannya. Ilmu mana yang benar nih dalam satu amalan contohnya. Jangan kemudian karena satu perkara kemudian kita tinggalkan ilmu yang benar tersebut. Ya. Akan tapi kita amalkan. Kita laksanakan, ya tentunya bil hikmah, dengan hikmah yang diajarkan oleh para ulama rahimahumullah. Namun secara asalnya, selama kita tahu ilmunya, selama kita tahu dakwah yang benar, itulah yang harus kita ikuti. Ya, karena nanti kita akan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mampu mengikutinya, selama kita mampu mengamalkannya, apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah tahu ilmunya ini, tapi dia tetap melabraknya, tetap dia ya tidak mau melaksanakannya. Nah, ya, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Ya. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, salah satunya apa? An ilmihi fi ma'amala fi. Tentang ilmunya. Dia tahu ilmunya. Apa yang dia telah amalkan dengan ilmunya? Apa yang telah dia amalkan dengan ilmu? Jadi kalau seandainya kita tahu ilmunya, kita tahu ya mana yang benar, wajib untuk kita mengamalkannya. Wajib untuk kita mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena iman saja tidak cukup di dalam ayat. Wal illal ladzina amanu wa 'amilu as-shalihat. Orang yang beriman kemudian beramal saleh, yakin benar tapi tidak mau mengamalkan, la yanfa. Tidak bermanfaat. Ya, tahu benar ini, cuma tidak mau mengamalkannya, la yanfa. Tidak bermanfaat. Ya.
Yang bermanfaat, dia tahu kebenaran kemudian dia mengamalkannya. Ada dua manfaat. Ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Kalau kata ulama ya tentang amalan yang harus diikuti dengan ilmu yang harus diikuti dengan amalan, diibaratkan bagaimana? Al-ilmu al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ya. Ilmu tanpa amal bagaikan apa? Pohon tanpa buah. Nah, buah ya. Kan kita melihat adanya pohon itu kita ingin mengambil apa ya? Mengambil manfaatnya, di antaranya mengambil buahnya. Ya, jadi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya ya sama. Seperti itu. Ya. Bagaikan pohon yang tidak memiliki manfaat sedikit pun. Orang tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ya, mengambil buahnya dari pohon tersebut karena tidak ada buahnya. Baik, maka ya begitu juga al-ilm. Ilmu tanpa amal kasyajar bila sabar. Ya begitu saja. Tidak ada apa? Faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Barakallahu. Nah, ini ya yang harus kita ketahui. Jadi yang terpenting al-ittiba ya. Al-ittiba, ikut. Nah, sudah tahu kebenaran, ikut. Sudah tahu ini adalah sesuatu yang hak, sami'na wa ata'na. Perkataan seorang muslim adalah kami mendengar, kami apa? Taat. Kami mendengar, kami taat. Halal, kita tetapkan itu halal. Kemudian kita amalkan. Kalau itu haram, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kami taat. Berarti kalau seandainya itu haram, kita tinggalkan. Ada huwal muslim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, jadi sekali lagi al-ittiba, ikut. Ya, bukan hanya meyakini saja tapi ikut amalkan apa yang ya telah kita ketahui dari ilmu dan kebenaran. Barakallahu. Baik. Kemudian al-mawdi'ul khamis. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang kelima, peristiwa yang kelima. Ya, tempat yang kelima atau peristiwa yang kelima. Kisahul hijrah. Kisah tentang hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hijrah dari mana? Dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Ini hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fiha minal fawaid wal ibar la ya'rifuna akthar man qara'aha. Nah, di sana terdapat faedah-faedah. Kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam terdapat faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang banyak manusia tidak mengetahui dan membacanya. Ya, banyak faedah dari peristiwa hal ini. Ya, apa saja yang bisa diambil pelajaran. Namun banyak di antara kita tidak bisa mengambil ya faedah darinya atau pelajaran darinya. Baik. Akan jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Qala baik. Al-hijratu fil lughah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-hijratu fil lughah. Hijrah secara bahasa. Apa hijrah secara bahasa? Ma'khudatun minal hijri wa huwa at-tark. Ya. Diambil dari kata al-hijru. Al-hijru atau al-hajar. Nanti dilihat ya kamusnya. Wa huwa at-tark. Maknanya adalah meninggalkan. Ini secara bahasa. Hajar ini meninggalkan. Al-hijru meninggalkan. Qala ta'ala warujza fahjur. Warujza fahjur. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warujza fahjur. Dan patung-patung tinggalkan. Nah, ini. Dengan lafaz fahjur, hijrah. Ya, tinggalkan. Ai utrukhu. Fal hijru huwa tark. Maka hijru itu adalah meninggalkan. Wa minhu
hajru ahlil ma'asi. Contohnya kalau dalam penggunaan kata hajru ahlul ma'asi, meninggalkan pelaku-pelaku maksiat. Hajrul musyrikin, meninggalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tarakahum wa adamu mahabbatihim. Maksudnya meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ini makna hajru secara bahasa. Jadi meninggalkan. Ya. Secara bahasa meninggalkan. Baik. Sesuai dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al muhajir itu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Apa yang Allah larang darinya. Ini muhajir, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Tarku ma nahallahu anhu, yakni meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Jadi ini hijrah, ya, ini hijrah. Dan memang hijrah, istilah hijrah ini memang banyak maksudnya pemakaiannya. Secara asal nanti kita akan sebutkan namanya hijrah. Ya. Kadang banyak yang dipakai sekarang hijrah maksudnya dari amalan kejelekan kemudian menuju amalan kebaikan. Hijrah. Ya, saya telah hijrah nih. Maksudnya kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Namun yang harus diperhatikan hijrah ini, bukan berarti tadi hijrah secara bahasa saja meninggalkan. Ya, artinya kalau seandainya dia sudah kembali kepada kebenaran, tinggalkan apa yang sebelumnya telah dia lakukan. Dari kemaksiatannya, dari dosanya, kejelekannya, dia tinggalkan. Ini namanya hijrah. Kemudian beralih, maksudnya memperbaiki amalannya. Hijrah tapi tidak ada perubahan, maksudnya tidak beramal kebaikan. Tidak bisa kemudian kita katakan dia hijratul amal. Ya, hijrah dalam amalan. Jadi hijrah. Ya, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut dan dia berusaha untuk mengamalkan kebaikan. Ada huwal hijrah. Maka ini yang dimaksud hijrah di dalam amalan. Barakallahu. Baik. Amal hijratu fi syar'. Adapun hijrah secara syariat, ya. Jadi istilah hijrah secara syariat secara asalnya apa? Fahiya al-intiqal min baladis syirik ila baladil Islam li ajlid din. Nah, ini secara asal. Mana hijrah itu apa? Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam dikarenakan agama. Maksudnya dikarenakan untuk menyelamatkan apa? Agamanya. Untuk menyelamatkan agamanya. Baik. Ya, dan dibahas oleh para ulama bagaimana hukum hijrah. Nah, selama dia tidak bisa menegakkan agamanya, menegakkan syiar-syiar Islam, ya kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia wajib untuk hijrah. Jadi selama dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, di mana mungkin di negeri kafir tidak bisa mengumandangkan azan, kemudian menegakkan salat berjamaah, ya, menampilkan busana muslim contohnya, ya, dengan kolansuahnya, dengan bajunya dan seterusnya. Ya, dan kebanyakan di sana adalah orang-orang kufar, maka wajib ketika itu dia berpindah dari negeri tersebut. Ya, wajib dia meninggalkan negeri tersebut kemudian menuju ke negeri Islam. Li ajlidin, karena agama yang dia ada padanya. Maksudnya dikhawatirkan kalau seandainya dia terus bercampur dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, ya dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, ada syubhat, maksudnya ada yang mengatakan bahwasannya syirik ini kan sudah jelas, kafir ini sudah jelas. Jadi kalau seandainya kita tinggal di negeri kafir, nah
Ya, beda dengan di negeri Islam, mungkin syubhatnya banyak, samar sesuatu yang samar. Kalau ini sudah jelas. Ya, ini sudah jelas. Jadi, ya, kalau selama sudah jelas dia bisa mempertahankan agamanya, maka tidak jadi masalah. Ada huwa khata. Ini salah. Ini syubhat. Ini pun syubhat. Barakallahu fikum. Ya, secara syariat kalau seandainya memang keadaan negerinya seperti itu, wajib untuk berpindah. Ya. Bagaimana tidak? Tapi lingkungan itu apa? Mempengaruhi. Ya. Lingkungan itu mempengaruhi. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma dini khalili. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Kalau seandainya itu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jelas, ya, maksudnya melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat ini. Ya, bagaimana nanti agamanya? Kemudian ketika dia jatuh ke dalam berbagai macam mukhalafat syar'iyyah, penyelisihan syariat, dia tidak tahu dan tidak ada yang mengingatkan. Nauzubillah. Terus ya belum lagi anaknya, keluarganya. Maka wajib untuk berpindah dari baladul syirik tadi ke baladul Islam, ke negeri Islam. Wa hadhihi hiyal hijratus syar'iyyah. Maka inilah yang dikatakan hijrah secara syariat. Istilah hijrah secara syariat ini. Yang dimaksudkan adalah tadi yang sudah kita sebutkan. Meninggalkan negeri kesyirikan ke negeri Islam. Wal hijratu fiha fadlun 'azim. Kemudian hijrah ini memiliki keutamaan yang besar. Wahia adilatul iman wal jihad fi sabilillah. Ya. Dan hijrah ini merupakan adilatul iman. Tanda daripada keimanan, kemudian bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin derajatnya sama. Ya, jelas bentuk keimanan dan juga jihad. Makanya dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala gandengkan semuanya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Yang pertama apa? Orang yang beriman, orang yang hijrah, kemudian orang yang jihad. Nah ini. Ya. Derajatnya disamakan. Beriman, hijrah, kemudian berjihad. Fa hadza mimma yadullu ala 'idhamil hijrah. Maka ini menunjukkan betapa besarnya syariat hijrah. Ya, ibadatul hijrah. Wal hijratu baqiyatun ila an taqumas saah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, dan hijrah, hukum hijrah ini tegak sampai hari kiamat. Ya. Tegak sampai hari kiamat. Jadi syariat ini masih ada sekarang. Masih ada sekarang. Maksudnya kalau seandainya dia berada di negeri kafir harus apa? Hijrah. Ya. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyyah. Bagaimana memahami hadis ini? La hijrata ba'dal fathi, ini dalam Riyadhus Shalihin juga ada, dan ini dalam Sahih Bukhari kalau salah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah pembukaan, akan tapi jihad dan niat. Bagaimana kita memahami hadis ini? Tidak ada hijrah katanya. Kata Nabi SAW. Ada yang tahu memaknai hadis ini? Baik. Tidak ada lagi hijrah, ahsan. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Nah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, sudah menjadi negeri Islam. Baik. Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah. Ini maksudnya. Adapun hijrah, hukum hijrah, syariat hijrah, ya tegak sampai hari kiamat nanti. Nah, dimanapun kita atau dimanapun seorang muslim, ketika dia tinggal di negeri kafir yang tidak bisa menegakkan agamanya, wajib baginya untuk berpindah. Wajib baginya untuk berpindah. Ya, yang sudah kita sebutkan. Nah, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menegaskan hal tersebut. Ya, selama dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar agamanya, maka dia wajib berpindah dari negeri tersebut.
Baik. Ya. Nah, kemudian ya berkaitan dengan hijrah ini, seorang yang ingin belajar ilmu duniawi contohnya, atau ingin usaha di negeri kafir, bagaimana hukumnya? Dibahas oleh para ulama rahimahullah. Ya, dibahas oleh para ulama rahimahullah. Yang intinya, selama dia bisa menegakkan, ya mencari ilmu tersebut di negeri Islam, ya kemudian dia bisa melakukan usaha, nah pekerjaan, dia bisa mendapatkan usahanya di negeri Islam, maka tetap wajib, ya tetap dia di negeri Islam. Tidak boleh kemudian dia berpindah ke negeri kafir demi hal tersebut. Ya, dia pergi ke negeri kafir dengan alasan tersebut, nah, tidak boleh barakallahu fikum. Ya, apalagi orang-orang yang yang tamasya, ya, yang berlibur gitu ya, berlibur di negeri tersebut. Lah hajat tadi, ya tidak ada kebutuhannya. Ini saja orang yang mau belajar, orang yang bahkan yang sakit berobat. Nah, ini orang yang berobat saja. Nah, seorang muslim kemudian dia sakit, ya. Nah, berobat ke negeri kafir. Bagaimana hukumnya? Sama tadi, selama dia bisa disembuhkan di negeri-negeri Islam, di sana, ya wajib tetap di sana. Tidak boleh kemudian ke negeri kafir. Jangan kemudian kita menyangka bahwasanya orang kafir ini begini, maksudnya kita harus suudzon dengan mereka, ya kan? Harus berburuk sangka apa yang mereka masukkan nantinya, apa yang dikasih kepada kita dari perkara-perkara yang haram. Naudzubillah. Nanti kalau seandainya dia sembuh, nanti kalau dia mati, ya di atas di negeri kafir tersebut. Waliyadzubillah. Nah, ini. Ya, jadi ini kita ingatkan, ya orang-orang yang hanya berlibur saja, hanya tamasya ke negeri-negeri seperti ini. Padahal para ulama sudah menjelaskan, belajar, ya kemudian tadi usaha, kemudian itu berobat di negeri kafir saja ada syurutnya yang harus dipenuhi. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ya, selama dia tidak bisa memenuhi syarat, nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian mendatangi negeri kafir. Maka jelas orang-orang yang hanya tadi melakukan siyahah, ya, siyah kalau dalam bahasa Arab. Siyah itu ya wisata, tamasya, wisata tamasya ke negeri kafir. Alhamdulillah. Ada haram. Ini perkara yang diharamkan. Falladhi la yaqdir ala idhari dini fi biladil musyrikin yajibu alaihi ayyuhajir ila baladin yaqdiru fihi ala idhari. Ini juga sama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, jadi orang yang tidak mampu untuk menegakkan agamanya, menegakkan syiar agama, idharuddin, menegakkan agamanya di negeri kafir, di negeri musyrikin, wajib untuk dia berhijrah ke negeri yang mana dia mampu untuk menegakkan agamanya, menampakkan agamanya, syiarnya. Fa illam yuhajir wa huwa yaqdir 'ala al-hijrah fa inna Allah subhanahu anzala fil Qur'an. Kalau seandainya dia tidak mau hijrah, dalam keadaan dia mampu untuk berhijrah, ya, dia berpindah dari negeri tersebut, dari tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Ya. Para malaikat wafatkan mereka. Zalimi anfusihim. Mereka menzalimi diri mereka. Kenapa? Tadi tidak mau hijrah. Mereka menzalimi diri mereka karena mereka tidak mau hijrah. Qalu fima kuntum? Ya, dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak mau hijrah itu,
Qalu fima kuntum? Di mana kalian? Di mana kalian? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nanti akan disebutkan apa? Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kami dulu ya kami tidak mampu. Kami orang-orang yang lemah untuk berhijrah ya dari bumi ini, dari negeri kafir tadi, dari negeri musyrik tadi. Kami orang yang lemah, ya tidak mampu berpindah ya dari tempat kami. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah tanah Allah, bumi Allah itu luas? Ya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa berpindah karena usahanya di sana, karena keluarganya di sana. Ya, karena kehidupannya di sana. Kalau dia pindah nggak bisa usaha, nggak bisa hidup. Nah, bukan alasan. Ya, rizqun minallah. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Ya, tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ya, jangan kemudian beralasan, nah, kalau saya pindah dari tempat tersebut, siapa yang memberi makan? Siapa yang ya memperhatikan? Siapa ini dan itu? Dengan alasan-alasan tersebut. Ya. Para sahabat saja lihat. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah rumah Allah atau bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah di mana saja, berpindah di mana saja. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka lah tempat mereka di mana? Jahannam, neraka. Ya. Wasaat masirah, dan sejelek-jelek tempat kembali. Lihat. Wa hadza wa'idun syadid ma'annahum muslimun. Ini peringatan yang keras, ya. Bersamaan dengan orang-orang yang tidak mau berhijrah, itu adalah mereka orang-orang yang dihukumi kaum muslimin. Mereka kaum muslimin yang tidak mau berhijrah itu ya mereka kaum muslimin, para sahabat. Ya, para sahabat yang masuk Islam tapi tidak mau berhijrah. Lakin lamma tarakul hijrah bi'udri mahabbatil amwal wal aulad wal watan. Namun ketika mereka tidak mau melakukan hijrah karena cinta terhadap harta mereka, karena cinta terhadap anak mereka, karena cinta terhadap watan, negeri mereka, ya, yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, tetap wajib untuk dia meninggalkan tempatnya, walaupun tempat asalnya itu adalah negeri tersebut. Barakallahu. Banyak kita mendapatkan, kalau mungkin ya di negeri di Yaman sana banyak dari orang-orang Prancis gitu ya. Masya Allah, ada di antara mereka yang memang benar-benar meninggalkan tempat tinggal mereka, hijrah, dan memang tidak gampang, ya, perlu keyakinan, kemudian perlu niatan, tekad yang kuat, ya. Nah, tapi sebagian mereka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Memang benar-benar ingin mewujudkan hijrah ini, ya. Mewujudkan hijrah ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wa qaddamu mahabbata hadhil asya', yang mana mereka mengedepankan kecintaan hal ini. Harta, anak, negeri, tempat tinggal, alal hijrah. Mereka mengedepankan daripada hijrah. Fallahu jalla wa ala tawa'adahum bihadzal wa'id. Maka Allah memperingatkan dengan ancaman-ancaman tadi. Ya, dengan ancaman-ancaman yang sudah kita baca tadi. Ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Wa sababu nuzul ayat, sebab turunnya ayat ini. Lihat. Sebab turunnya ayat ini bagaimana? Annahu lamma kanat ghazwatu Badar. Ketika perang Badar terjadi. Ya. Pertama kali perang yang dilaksanakan di dalam perang yang dilaksanakan, ya, terjadi bersama Nabi alaihi salatu wassalam, Ghazwatul Badar, ya, perang Badar. Kana ma'al musyrikin, bahwasanya sebagian para sahabat bersama orang-orang musyrikin. Tentunya mereka di mana? Di kota Makkah, ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah hijrah ke mana? Ke Madinah.
Nah, perang Badar ini terjadi tahun kedua tahun kedua Hijriah. Setelah 2 tahun Nabi alaihi salatu wasallam hijrah. Barakallahu fikum. Baik, minal muslimin wa kana minal musyrikin unasun minal muslimin. Bersama dengan kaum musyrikin itu masih ada para sahabat yang tinggal bersama mereka. Wa baqau fi Makkah, kemudian mereka tetap tinggal di Makkah. Walam yuhajaru, dan mereka tidak melaksanakan hijrah. Syuhan biwatnihim wa biladihim wa amwalihim, karena mereka cinta terhadap tempat tinggal mereka, negeri mereka, harta mereka, anak-anak mereka. Wahum yaqdiruna 'alal hijrah, bersamaan dengan mereka mampu untuk melaksanakan hijrah. Mampu mereka melaksanakan hijrah, meninggalkan kota Makkah ketika itu. Falamma kharajal musyrikun, ketika kaum musyrikin keluar, maksudnya berperang, ila Badar, menuju Badar, perang Badar. Kharaju bihim, mereka tidak mau mereka pun harus keluar. Keluar bersama orang-orang musyrikin. Taib, kharaju bihim mahum bighairi ikhtiyarihim. Tanpa mereka bisa memilih. Maksudnya mereka terpaksa harus keluar. Walzamuhum bil khuruj ma'hum, dan mereka dipaksa oleh orang musyrikun untuk keluar bersama mereka ke Badar. Tsumma lamma daratil ma'arakah, kemudian setelah terjadi peperangan, qutila unasun minhum, terbunuh sebagian kaum muslimin karena tadi di barisan orang-orang musyrikin. Kaum muslimin kan tidak tahu, dibunuh saja. Karena barisannya bersamaan dengan orang musyrikin. Nah, taib, wahum fi saffil kuffar, dan mereka berada di barisan orang-orang kafir. Walam ya'lam al-muslimun bihim, dan kaum muslimin, para sahabat yang bersama Nabi SAW tidak tahu, tidak bisa memilah, ini kaum muslimin, ini yang sudah masuk Islam. Tidak tahu, karena barisan mereka bersama orang-orang musyrikun, kan? Baik. Falamma 'alimal muslimuna bihim nadimu. Ketika mereka tahu, para sahabat tahu, yang bersama Nabi SAW tahu bahwasanya yang terbunuh itu ada sebagian sahabat mereka dari kalangan kaum muslimin. Nadimu, mereka menyesal. Wa qalu qatalna ikhwanana. Qatalna ikhwanana. Kata para sahabat, kita telah membunuh saudara kita nih. Di medan perang. Ketika perang Badar. Kita tidak tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sudah masuk Islam. Bagaimana? Fa anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka tidak mau berhijrah, kemudian mereka bersama orang-orang musyrikun. Satu barisan dengan orang-orang musyrikun. Jadi, tidak ada dosa bagi kaum muslimin yang berperang, yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak ada beban. Tidak ada kesalahan. Jangan menganggap ini kesalahan, karena mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Yakni mal watan allati antum fi ay watanin. Maka di sini negeri apa yang kalian tinggal di sana? Negeri yang bagaimana? Yani kaifa halukum fil iman aw ma yaqinukum? Bagaimana keadaan kalian di dalam keimanan? Bagaimana keyakinan kalian? Mas'aluhum an hadza. Tidak ditanya tentang hal ini. Jadi bagaimana keadaan kalian? Kalian masih beriman? Kalian masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang ditanyakan, tapi apa? Qalu fima kuntum, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalian? Di mana kalian? Di barisan mana kalian? Ketika kaum muslimin membunuh kalian, itu di barisan mana? Kalau seandainya kalian di barisan kaum muslimin, jelas kalian mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau seandainya kalian berada di barisan orang-orang musyrikun, tidak ada hujjah, tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mal watan alladzi antum fihi, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Qalu fima kuntum, di mana kalian? Di mana tempat yang kalian tinggal di sana? Bagaimana tempat kalian?
Jadi tidak ditanyakan dalam ayat ini kaifa imanukum, kaifa yaqinukum, bagaimana keimanan kalian, bagaimana keyakinan kalian. Ya, kalau seandainya keimanan kalian bagus ya. Nah, diberikan atau dimasukkan ke dalam jannah lah. Tapi di sini ditanya tentang keadaan ya, atau tempat. Ya, bersama siapa kalian ini? Bersama siapa kalian ini ketika berhijrah? Wa inna masaluhum anil makan. Maka ditanyakan di dalam ayat ini tentang tempat kalian. Fima kuntum. Di mana kalian? Ya, di mana kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kemudian para sahabat tadi yang bersama kaum musyrikin, mereka beralasan, kami lemah. Ya, kami lemah, orang-orang lemah di bumi ini. Tidak mampu untuk berhijrah. Yani ajbaruna 'alal khuruj bisababi dha'fana wala naqdir an namtani'a. Maksudnya apa? Kami dipaksa untuk keluar bersama mereka ke Badar. Ya, kemudian kami lemah, kami tidak mampu untuk melawan, untuk menolak. Ya, menolak. Nah, paksaan mereka untuk keluar ke Al-Badr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, ya? Bumi Allah itu luas. Kalau seandainya kalian tidak mampu untuk hijrah ke Madinah, bisa kan hijrah kemana kemarin? Habasyah, ya, ke Ethiopia ketika itu. Mungkin kemana lah. Nah, ya bisa hijrah, bisa pindah, asal jangan di negeri kafir tadi, di negeri musyrik tadi. Ketika itu di Makkah, jangan di Makkah. Nah, sementara bumi Allah itu luas, ya. Salah kalian tinggal di sana, maka mereka yang maksa kalian untuk keluar ke Badar. Kana lakum manduhah an hada. Law hajartum mithlama hajara ikhwanukum. Ya. Mithlama hajara ikhwanukum la salimtum min hada al-waqi'ah. Ya, ini alasan saja. Ini apa namanya? Berkelit saja ya. Nah, beralasan saja. Kalau seandainya kalian berhijrah sebagaimana hijrahnya saudara-saudara kalian yang bersama Rasulullah SAW, la salimtum, kalian akan selamat. Baik. Akan selamat di dunia wal akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Kalau seandainya kalian mati, syahid kalian. Syahid kalian. Baik. Ya, min hadhil waqi'. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di sini mengancam ya tempat kalian itu di neraka. Wa hadza wa'id, dan ini ancaman, wa sa'at masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afin. Nah, kecuali memang orang-orang yang tidak mampu untuk hijrah di kalangan perempuan, di kalangan anak kecil. Kalau memang benar-benar tidak mampu untuk hijrah, udzur. Tapi kalau seandainya selama dia bisa hijrah, dia bisa berpindah dari negeri kafir tersebut, tidak ada udzur baginya. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ya, wa baqau fi biladil musyrik, fi bidal syirik. Ya, kalau seandainya dia memang tidak mampu untuk berhijrah dan tetap di negeri syirik, li'annahum ma yaqdiruna 'alal hijrah. Karena mereka tidak mampu sama sekali untuk hijrah. Maka ini beda urusannya. Beda hukumnya kalau seandainya memang benar-benar dia tidak mampu untuk hijrah. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, contohnya mungkin dia sakit, memang jelas tidak mampu hijrah. Wan nisa, kemudian perempuan, wal wildan, kemudian anak-anak, la yastati'una hilah, mereka tidak ada kemampuan. Wala yahtaduna sabila, mereka tidak ada jalan. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum. Maka kalau memang keadaannya seperti itu, mereka tidak mampu dari kalangan anak kecil, perempuan, atau dari kalangan laki-laki yang tadi memiliki udzur, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsirah wasa'ah, dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan di bumi ini muragaman katsirah wasa'ah, keleluasaan. Ya. Baik.
dan ghanimah yang dan dibukakan ya kenikmatan yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, nah, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dijemput kematian ya di jalan ketika hijrah itu Allah cabut nyawanya, ya ketika hijrah nih di jalan dicabut nyawanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, telah ya jatuh ganjarannya di atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah telah apa? Memberikan ganjarannya. Kalau memang niatannya hijrah dari rumahnya keluar untuk meninggalkan negeri kafirnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini. Jadi ya, syariat hijrah wajib, tetap wajib sampai sekarang. Sampai sekarang. Selama kita mampu untuk meninggalkan ya negeri kafir tersebut, maka tinggalkan negeri kafir tersebut, ya berpindah ke negeri al-Islam. Hakata. Baik. Ini yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang tadi dibaca banyak manfaatnya. Naktafi. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Fadlu barakatuh. Alhamdulillah. Allah